Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, kita warahmatullahi akan mulai perkuliahan pemrograman database 1. Nah, di sini berbeda dengan kelas sebelah ya. Jadi kalau kelas sebelah mungkin yang dipelajari adalah PHP. Kita di sini akan belajar tentang uh, database tentang pemrograman web yang lain. Kali ini kita akan pakai Python sebagai bahasa ininya, backend-nya, dan kita akan menggunakan Django sebagai framework yang ngebantu kita bikin websitenya. Oke, kita langsung mulai. Saya langsung share screen saja. Sudah install Django-nya ya? Ada yang sudah, ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya share desktop-nya ini, jadi kelihatan semua. Ya Pak. Oke, kalau sudah install Django, sisa jalankan Django-nya ya berarti ya. Sisa jalankan Django-nya. Di sini sebenarnya kemarin sudah saya bikin bikin sebenarnya sisa diteruskan, tapi mungkin ada yang sudah lupa, jadi kita refresh sedikit, atau yang belum tahu ya. Jadi kita request sedikit. Nah, kita akan bikin di dalam file ya, di dalam folder filenya, di dalam folder webdev ini. uh, kita akan bikin buku tamu nanti. Kita akan bikin folder buku tamu. Kita anggap saja foldernya namanya buku tamu 1 gitu ya. Jadi langsung, oh ya kemarin kita cek dulu Python-nya. Kalau yang Windows berarti PY begitu. PY min version gitu ya. Kalau di sini berarti ya Python min version gitu ya. Terus Django-nya juga kita cek Django 3 min version Python Django min version, berarti keliru ininya, keliru kodenya ini. Jadi kita di sini pakai Django 3.2, pada dasarnya ya sama 3.2 nanti 4.2, pada dasarnya sama, mungkin ada tambahan keamanan biasanya begitu. Terus langsung kita bikin buku tamunya yang ini ya. Jadi kita bikin website yang namanya buku tamu. Karena ini sudah ada, berarti saya kasih di sini buku tamu 1 gitu ya. Oh ya, sebelumnya kita arahkan dulu foldernya ke dalam ini ya, webdev di sini. Berarti cd kayaknya mulai agak ini lagi. Oke. Biasanya ya agak macet-macet gitu ya. Dokumen berarti itu ini, terus USB, terus webdev. Sama ya, kalau di Windows kayaknya sama ya, pakai perintah cd juga. Ini kita ada sekarang di folder webdev. Nah, baru kita bikin buku tamunya. Caranya ini, kalian ketik Django min admin start project, namanya buku tamu. Nah, di sini karena di sini sudah ada punya saya, jadi saya tambahin buku tamu 1. Oke, jadi enter. Nah, di situ kan ada namanya buku tamu 1 ya. Nah, nanti di buku tamu 1 ini ada folder namanya buku tamu 1, terus yang satunya .py gitu kan ya. Ini untuk membedakan yang di dalam sama yang di luar, kita rename saja yang di luar. Kita pakai huruf besar.
Otomatis kan kayaknya nggak ke, oh belum ya, belum masuk ya. Karena ini masih di dalam web dev. Terus setelah itu berarti kita harus masuk ke buku tamu yang hurufnya begini ya. Jadi kita masuk ke buku tamu. Oke, masuk ke buku tamu. Terus kita cek apakah jalan atau tidak ya. Jalan atau tidak. Berarti Python 3. Kalau di Windows berarti dia eh, PY, manage PY begitu ya. Manage PY, run server gitu ya. Karena ini sama kayak punya Linux ya. Jadi dia Python 3, manage PY, run server. Kalau untuk di Windows cuma PY, manage PY, run server gitu ya. Terus kita enter. eh di situ kan otomatis ada yang namanya DB SQL Lite gitu ya. Nah, ini dia di apa database defaultnya SQLite, tapi nanti kita nggak pakai SQLite, kita pakai PSQL ya untuk databasenya. Terus kita karena ini run servernya apalagi kita nggak tuliskan nama hostingnya, jadi secara default dia akan menjalankan di 127.0.0.1 ya. Terus akan kita matikan dulu. Terus kita kasih hostingnya di 8080, maka otomatis sudah ada 8080. Jadi kita nggak boleh dipakai ya katanya. 8080 ada nggak? Masih eksis kayaknya yang 8080 ya. Jadi kita pakai yang 8001 gitu ya. Oke, ada. Bisa dipakai. Kita copy saja di sini. Buka browser. Oke, sudah jalan ya. Nah, terus kalau sudah jalan, apa yang kita bikin lagi kira-kira? Yang kita bikin adalah sekarang yang kita bikin adalah kita bikin ininya. Kita bikin URL-nya ya. Kita stop dulu, masuk dulu untuk codingnya. Bisa pakai Sublime, bisa pakai VS Code, terserah kalian enak yang mana ya. Ini yang kita bikin tadi ya. Ini yang kita bikin tadi. Jadi kita akan fokuskan di sini saja nanti ya untuk ininya, untuk rekamannya. Oke, sudah kelihatan? Kurang besar atau bagaimana tulisannya? Atau cukup? Kurang besar, Pak. Kurang besar ya. Sudah bagus, Pak. Saya besarkan sedikit. Segini? Kurang? Ya, cukup, Pak. Oke. Ini cukup ya. Ini bisa kita hapus saja. Nah, sekarang kita tes-tes ya. Sekarang kita
tes. Jadi setelah ada di sini apa yang kita bikin? Nah, berarti kita bikin HTTP responnya. Apakah bisa? Ya, apakah bisa apalagi namanya dibikin ini untuk HTTP responnya. Jadi kita tambahkan yang namanya from gnu dot HTTP, terus kita import HTTP respon. Setelah kita bikin, berarti kita bikin fungsinya. Fungsinya misalkan contoh kita bikin sederhana saja buku gitu ya. Kita bikin buku, terus hmm, track. Track ini bisa kalian sebenarnya panjangnya request gitu kan ya. Tapi bisa disingkat saja, bisa disingkat track begitu aja, bisa. Terus titik dua, kita returnnya HTTP respon. Kita tulis di sini halaman ini gitu ya, halaman ini atau apa unsur bar gitu ya, unsur bar informatika gitu ya. Nah, terus setelah itu berarti kita bikin pet-nya. Ini kalau di sini kan sudah ada pet-nya ya. Jadi kita bikinkan pet-nya untuk apa namanya, untuk si halaman informatika ini. Berarti langsung aja ketika ketik pet sama, terus kurung. Misalkan kita mau bikin menu gitu ya. Kita bikin menu berarti di sini kita klikkan dia, misalkan menunya buku gitu ya. Terus kita bikin kayak halaman bukunya, terus kita request bukunya. Nah, oke, terus kita lihat apakah jalan atau tidak gitu ya. Line 10 kita abaikan dulu. Kita running servernya tadi. Python 3 manage py run server berapa tadi, 8.001 ya. Kita enter. Apakah ada masalah atau tidak? Ada masalah di pet-nya. Di patch admin kita lihat ini, kita coba kasih ikut.
Kita kontrol untuk menghentikan ini, kontrol C dulu ya. Nah, jadi kembali. Coba kita include-kan. Include. Oke. Kita running lagi, apakah berhasil atau tidak? Masih pet admin. Tunggu dulu. Ini misalkan kita ganti di bawah. Ada masalah atau tidak? Apakah saya tadi terlalu ini menghapusnya terlalu banyak? Oke, kayaknya sudah tidak ada masalah ya. Kenapa adminnya harus di atas? Coba saya ini lagi ya. Saya cut lagi ini. Harusnya harusnya enggak apa-apa. Adminnya ditaruh di mana itu tidak masalah. Coba, berarti enggak boleh kalau yang 3 ini ya. Kalau saya biasanya bikinnya dia di mana? Di ininya admin. Ini tadi saya ngapus kurung ininya, kurung situnya, jadi error. Oke, di sini enggak masalah. Berarti kita cek. Oke, karena tidak dapat di situ ya. Ini kan berarti halaman indeksnya, halaman awalnya tadi kita bikinnya slash buku gitu ya. Ada ya, unsur bar informatika ada. Terus kalau misalkan kita kasih begini, berarti apakah dia ada di halaman awal? Yang otomatis yang ini ya, nggak ada ya. Jadi halaman awalnya, oke. Nah ini ya, sudah terhubung kan ya antara ininya ya. Oh, nggak kelihatan ya, sorry. Nggak kelihatan. Bagus, Pak. Ini ya tadi ya. Saya kontrol C dulu. Saya running servernya lagi. Ini tadi kan ya, yang tadi saya kontrol Z dulu ya. Tadi kan begini ya. Jadi kalau tidak ada masalah berarti dia munculnya kayak begini aja. Jadi kita lihat apakah muncul. Nggak muncul ya. Jadi harus dikasih slash buku. Slash buku. Gitu ya. Jadi muncul kan ya. Yang ini, unsur bar informatika. Terus kalau dia kembalikan ke halaman awal berarti bukunya ini kita hapus. Oke, normal ya. Yang ini otomatis hilang. Oke. Jadi harus dikembalikan di awal. Oke. Ya. Nah, itu kan untuk sudah terhubung kan istilahnya antara HTML-nya sama yang di sini ya, yang kita coding di URL-nya sudah terhubung, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita akan bikin templates ya. Templates-nya bagaimana? Nah, kita langsung aja bikin di sini templates. Kira-kira letaknya sama seperti di sini ya. Nah, letaknya di sini. Jadi dia di bawahnya buku ini ya. Di bawahnya buku. Di apa namanya, di bawahnya buku. Jadi kita klik yang ini atau bisa juga di sini klik kanan. Coba bisa enggak new folder. Oh, berarti dia di dalam ya, berarti bukan di situ ya. Karena dia di dalam berarti bukan di situ, bikinnya berarti di sini. Di sini klik kanan, bisa ya sini ya. Coba kalau tadi sini harusnya bisa enggak? Dia masih letaknya di dalam. Coba kalau begini, oh ya berarti dia letaknya di sini. Oke, keliru berarti. Nah, ini kita bikin namanya templates. Templates ini apa nanti? Dia fungsinya menyamakan ini ya. Menyamakan apa itu lagi namanya? Menyamakan template yang akan kita pakai nanti. Jadi cuma satu aja ya.
Kita matikan dulu ininya, servernya. Oke, saya arahkan ke sini lagi, fokuskan ke situ supaya lebih enak. Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan atau terlalu cepat? Enggak, Ji? Aman? Jujur Pak, masih agak bingung sedikit tentang ini Bingung di program. mananya bingung? Mulai dari Pak, yang itu URL patterns-nya di codingan. URL pattern ya. Jadi awal kita bikin kan ya. Jadi saya share desktop lagi supaya enggak bingung, share desktop. Oke. Jadi untuk awalnya ya kan kita bikin tuh yang awal ini ya. Mana tadi? Yang ini kan kita bikin tadi yang ini kan. Kita ketik Jingo admin start project gitu ya. Start project, nama project kita adalah buku tamu. Terus setelah jadi buku tamu, kita ini aja nama buku tamunya kita bukan diganti juga sih, kita sesuaikan saja supaya enggak bingung kan ya. Supaya enggak bingung buku tamu yang pertama sama yang kedua gitu ya. Nah, terus setelah semuanya jadi kita langsung ke URL-nya. URL-nya itu di mana? URL-nya itu letaknya di buku tamu yang di dalam ya. Kan ini kan ada dua foldernya, nanti pasti bikin dua folder. Ada folder yang di luar ini, yang saya rename tadi, huruf besar. Terus ada folder yang langsung dibikin sama ininya, sama Jingunya tadi ya. Jadi kita akan ke bagian setting di sini ya. Setting di sini. Oh, bukan, sorry, bukan setting, URL ya. Kita ke bagian URL mana tadi? Kelihatan enggak? Enggak terlalu kecil ya? Enggak kan? Iya Pak, sudah kelihatan bagus. Oke. Kelihatan ya? Jadi kita akan melakukan penambahan di url.py ini ya. Jadi di url.py kita akan melakukan tambahan. Tambahannya di sini adalah from jengu.http import http respon untuk mendapatkan HTTP respon ya. Nah, terus setelah itu, setelah kita lakukan pemanggilan, ini Jengu itu kan sifatnya dia kan framework, jadi kita cuma tinggal panggil library-nya ini aja, library-nya Jengu aja toh. Jadi jengu.http ini adalah sudah dibikin sama Jengu, jadi kita nggak usah pusing, kita cuma isi seambil aja from jengu.http import http respon. Nah, terus setelah ini kita import, kita bikin fungsinya. Fungsinya ini untuk apa? Fungsinya nanti ini untuk melakukan respon ke HTTP-nya tadi. Ya, fungsinya pertama kita bikin fungsi sederhana. Fungsi sederhananya itu adalah sebagai contoh buku ya. Buku, terus kita lakukan request buku. Terus setelah kita return HTTP responnya, terus kita bikin ini unsur bar informatika untuk ngejalanin apakah requestnya berjalan dengan benar atau tidak gitu ya. Terus setelah kita bikin fungsinya, terus kita bikin pet-nya. Pet-nya ini fungsinya agar ULN return ULN pattern ini bisa dibaca sama ininya, sama mesin browsernya ya. Ini kan anunya indeks gitu ya. Jadi kalau kosong begini berarti dia indeks, yaitu halaman utama kan ya. Jadi anggap saja kalau kosong begini berarti dia halaman utama. Berarti kalau misalkan saya kasih di sini penulis gitu ya. Berarti ini menuju ke halaman 2 gitu kan ya. Nah, misalkan penulis, berarti kita di sini juga harus bikin lagi penulis gitu ya. Begitulah.
Ada yang masih bingung? Halo, masih bingung? Sudah paham, Pak. Ya, jadi urutannya kita bikin importnya dulu, terus kita bikin fungsinya, terus kita bikin path-nya, terus setelah itu kita cek apakah Itu ada, ilmunya Pak dibuat ya, sendiri atau bagaimana? apanya? Halo, bisa diulangi? Halo, halo. Yang jelas ya semuanya ini, yang tadi, form Django, terus function, terus path-nya yang ini kita bikin sendiri ya. Kalau yang bawaannya adalah from Django, terus django.url, s ya, terus ULR pattern-nya, terus path admin-nya sudah ada di Django ya. Terus kita cuma tambahin ini saja, include, terus apa ini sama fungsi sama path yang ini. Ya, oke, dimengerti? Iya Pak, iya Pak. Ya, Perjalanan, Pak, sedikit. kan supaya mudah kan kalau bikin apa itu namanya, kalau bikin web itu supaya mudah biasa kan orang kan pakai template. Jadi kita pakai template di sini. Ini templates ya. Kita ketik sendiri templates, letaknya di sini saja. Langsung tambah folder atau bisa di sini new folder di sini. Bisa langsung ketik di sini tambah folder. Kita ketik templates. Terus kita ketikkan di sini templates-nya. Kita tambahkan di sini. Di setting ya, kita masuk ke setting. Kalau takut ngapa-ngapain, nggak usah dihapus semuanya. Tapi kalau nggak takut ya ini aja yang dihapus ya. Intinya yang ini dihapus. Yang apa itu namanya, yang kata-kata itu ya, yang apa itu namanya, komen ya. Komennya dihapus aja. Oke, supaya misalkan kalau pakai komen tambah bingung ya udah nggak usah komen ya. Terus karena kita pakai templates di sini namanya templates ya, di sini kita tambahkan tanda petik templates. Jalan enggak? Mana tadi? Sorry. Jalan nggak templates-nya? Oke, berarti jalan ya, aman. Berarti templates aman. Berarti karena di sini ada templates, ya berarti di sini kita tambahin templates biasanya ya hubungannya sama indeks kan. Berarti kita bikin indeks apa kira-kira? Indeks HTML-nya ya. Oke. Indeks HTML, terus karena ini HTML ya berarti kita bikin ini. Salah. Kayaknya dulu ya. Saya delete dulu. Harusnya jadi soal indeks. Oke. Kalau ada masalah di templates-nya, mungkin tadi karena coba kalau saya hapus dulu, masih sama. Sebenarnya sih enggak masalah ya, tapi masalahnya nanti pas waktu kita bikin ini aja, bikin indeks HTML-nya aja ya. Sudah terbaca Jingo ya.
Oke, template-nya terbaca begitu. Biar kita lewatin saja, kita ini ya. Mana tadi di setting, sini kita kembalikan. Oke, index.html. Kita kembali ke sini. Supaya tadi index.html ini kita dapatkan, saya fokuskan ke sini saja supaya enak. Nah, di sini kan harus ada templates-nya. Ya, kita copy aja dari tempat lain juga enggak apa-apa ya. Untuk HTML-nya ya. HTML-nya kita copy dari tempat lain. Ini kalau otomatis sih harusnya bisa ya. Yang nggak bisa keluar. Harusnya bisa keluar. Kita copy dari tempat lain, bisa. Hmm, Oke. Kita kasih di sini informatika kelas G gitu ya. Informatika kelas G. Ini akan kita gunakan sebagai template-nya nanti. Terus otomatis kita lakukan setting di URL S-nya lagi, urls.py ya, kita mainnya di situ dulu. Nah, jadi karena ini kita istilahnya nanti nge-render index.html ini, maka kita tambahkan di sini juga tambahkan yang namanya from geo.shortcut, terus import render. Oke, kita bisa matikan apa? Bisa buang saja ini HTTP respon karena kita mau ganti jadi template ya. Kita komen aja. Nah, terus setelah itu otomatis kita akan render index ini kan ya. Jadi functionnya kita ganti dengan yang render. Jadi functionnya kita tetap namakan buku, HTTP responnya kita ganti dengan render, terus toolbar-nya kita ganti dengan index.html. Index.html. Nah, supaya bisa membaca ya, berarti request-nya kita taruh request. Nah, jadi fungsinya kita ganti dari yang tadinya HTTP respon, sekarang jadi yang render. Gitu. Kita jalankan, apakah ada masalah atau tidak. Oke, tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, harusnya bisa jalan di tadi. Ini, oke. Oh, kenapa tidak jalan? Oh, ini already. Tadi perasaan ini ya? Tadi perasaan sudah dimatikan ya? Coba. Oke, 02. Sisa kita ganti 02.
index.html enggak ready, enggak eksis. Oke. Oke. Kita cari kesalahannya di mana. Index.html-nya ini yang tidak ada. Kita cari. Ini buku. Oke, oke, oke. Tunggu dulu. Kita fokuskan di situ saja. Kita matikan dulu. Oke. Template-nya sudah terbaca. Harusnya udah tidak ada masalah. From Jingo render. Oke, oke, oke. Jingo templates. Oke, oke. Harusnya tidak ada masalah. Tapi kenapa bermasalah? Index HTML, HTML. Kenapa lagi ini? Hmm. Dan 9 berarti ini rendernya ini yang bermasalah. Itu render. Kayaknya terlalu banyak ini ya, yang jalan di komputer jadi kayaknya bentrok. Dulu saya ini kayak clear semua dulu. Clear, saya ini lagi. Seperti ini. Oh iya, peletakan template-nya sepertinya salah ya. Harusnya dia di harusnya dia di luar. Iya, peletakan template-nya ini sepertinya salah.
dia harusnya berada di ini ya, sama dengan buku tamu ya tadi ya. Jadi harus dikeluarkan. Bisa di copy saja enggak ya? Di cut gitu. Cut, cut, di paste di sini. Oke. Sama di sini ya. Oke. Kelihatan kan ya? Coba kalau begini. Oh, sudah ada, berarti harus pakai yang lain. Sudah ada juga. Ini bagaimana cara kontrol C, kontrol C, kontrol C. Ini banyak yang jalan 02. With server. Berarti 03 ya, belum ada yang pakai ya. Oke, 03 sini. 03, oke. Ini sudah terhubungkan ya yang tadi ya. Yang ini. Yang template-nya ternyata peletakannya salah, bukan terletak di dalam sini ya. Bukan terletak di buku apa di dalam buku tamu, tapi harus sejajar dengan buku tamu gitu ya. Oke. Sampai di sini saja dulu. Jadi kalian nanti bikin sampai terhubung template-nya. Minggu depan kita bikin apps-nya. Kalau memungkinkan bisa langsung apa lagi namanya, bisa langsung ini database-nya, bikin database-nya juga. Ada yang mau ditanyakan? Saya matikan dulu yang ini. Oke. Halo? Ada yang Pak. ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Halo? Itu template-nya Pak, memang di Jemu-nya. Template-nya nggak ada. Kita bikin sendiri kan tadi, bikin sendiri di sini ya. Bikinnya di sini begini. Di sini. Jadi ini kita tambah folder begini. Untuk template-nya Pak, Ketik template begitu saja. Ya. Kenapa untuk template-nya?